Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Taib 5 teh wasiat untuk liburan kali ini. Teh yang pertama adalah takwa. Tadi disampaikan bahwasanya seorang santri itu harus istiqamah di atas ketakwaan dimanapun dia berada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Nasihat pertama. Apa tadi? Takwa. Jangan ditanggalkan takwa ketika kalian berada di rumah kalian. Tapi ketakwaan itu harus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ahsanta. Itu apa? Mengaplikasikan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua adalah tekun. Rajin. Tekun membantu orang tua. Tekun dengan ketaatannya. Tekun dengan perbuatan baik. Jangan sampai di rumah liburan menjadi tiduran. Ya, liburan jadi pengangguran. Waktul farah lidhaya. Jangan sampai. Seorang santri harus tekun. Tekun ibadah. Tekun membantu orang tua dimanapun dia berada. Jadi tidak ada kata-kata malas ketika kalian berada di rumah-rumah kalian. Yang ketiga adalah tabah. Tabah itu artinya sabar. Sabar di dalam menghadapi perintah-perintah orang tua yang mungkin terkadang banyak sekali perintah-perintahnya. Nah, cuci piring. Nah, beli sayuran. Nah, ini itu. Mungkin banyak sekali. Seorang santri harus tabah. Tabah dalam mentaati segala perintah orang tua. Demikian juga ketika kita bersama saudara-saudara kita di rumah harus tabah. Jangan sampai emosionalan. Kesabaran harus menjadi perhiasan seorang santri. As-sabru karras bimanzilati arras ala al-jasad. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabar itu, tabah itu seperti kepala bagi badan. Apabila seorang santri nggak punya tabah, maka dia tewas. Dia binasa, hidup tanpa kepala. Seorang muslim, seorang santri hidup tanpa tabah, tanpa sabar, yang adalah kebinasaan dan kerusakan. Yang keberapa? 4 adalah taubat. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, jangan sampai lupa segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah kepada orang tua kita, segera minta maaf atas segala kesalahan kita. Seorang santri tidak boleh gengsi. Seorang santri harus berani mengangkat jati dirinya, jadi orang yang siap dikoreksi, siap introspeksi diri, dan siap
siap mengakui apabila dia salah dan kemudian dia berubah. Ketika salah, jangan sampai kita kemudian marah, tapi segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dalam segala hal. Ketika kita jatuh dalam kesalahan dan perbuatan dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. T yang terakhir, 5 T ya, hafalkan, adalah tabdzir, membuang-buang waktu, membuang-buang harta, membuang-buang makanan tanpa hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati, jangan tabdzir. Punya waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana nasihat tadi malam, bahwasanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia binasa, manusia rugi. Apa itu? Di dua nikmat kata Rasulullah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak mereka binasa, tidak bisa menggunakan nikmat kesehatan, nikmat faragh, dengan tabdzir, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan teman-temannya, lupa orang tuanya, lupa dengan jati dirinya sebagai seorang santri yang sejati. Harusnya liburan sebagai momen untuk dekat dengan orang tua, malah dekatnya dengan geng-gengnya, dengan HP-HP-nya, tanpa ada perhatian dan kepedulian kepada orang tua kalian. Hati-hati, jangan sampai kita tabdzir, membuang-buang waktu kita, membuang-buang harta kita atau makanan kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 5 T yang harus kalian perhatikan dengan baik. Nanti akan diuji oleh Ustaz Awal apakah 5 T tersebut. Saya tidak akan ulang. Nanti Ustaz Awal akan menanyakan apakah 5 T tadi masih diingat ataukah tidak. Harapannya pegang 5 T ini selama kalian liburan. Jangan sampai disia-siakan. Karena apabila kita tidak bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan 5 T ini dalam kehidupan kita nanti di rumah, apa yang antum sudah pupuk di pondok pesantren hancur dalam 1 hari. Dan inilah yang terjadi. Banyak alumni MH ketika mereka keluar dari MH 6 tahun di MH, ternyata Pak, asar, pengaruh, bekas dari pendidikan yang mereka tempa di MH ini hilang begitu saja, ditanggalkan begitu saja. Seorang santri yang dulu 6 tahun belajar di sini ternyata Pak seperti orang-orang awam, seperti preman, pakaiannya, gayanya dan yang lain sebagainya. Ini juga Pak, mereka tidak bisa mengamalkan 5 T di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bisa menanamkan, mengamalkan 5 T ini hanya saat di pondok pesantren saja. Tapi ketika keluar dari MH, ketika keluar dari pondok, semuanya hilang begitu saja. Rugi. Khabu wa khasiru. Sungguh orang seperti adalah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang rugi. Wala takunanna minal khasirin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Harapannya anak-anakku rahimakumullah sebagai penutup, amalkan 5 T ini. Pegang 5 T ini dengan sebaik-baiknya. Amalkan, jadikan sebagai prinsip hidup kita. Dengan izin Allah, apabila 5 T ini senantiasa kita pegang, maka kita akan termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Sebagaimana saya sampaikan, semoga liburan ini penuh makna,
penuh arti, penuh manfaat yang bisa kita petik nanti di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, anak-anakku rahimakumullah, harapannya apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Furqan dan juga disampaikan oleh anak pribadi 5 tersebut terus dicamkan dan diterapkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.